Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk farmakognosi materinya kita akan lanjutkan ke jaringan parenkim untuk jaringan tumbuhan ya. Kita mulai dari definisi dari parenkim dulu, di mana jaringan ini adalah jaringan dasar dan parenkim ini didapat pada seluruh organ tumbuhan. Di mana organ tumbuhan yang ada parenkimnya biasanya penyusunnya sebagian besar pada tumbuhan, misalnya pada apa? Misalnya pada korteks, pada empulur, pada batang, pada korteks akar, mesofil daun, dan lain sebagainya. Jaringan diantaranya yang ada parenkimnya adalah jaringan floem dan juga jaringan xilem. Untuk floem sendiri termasuk floem primer dan juga floem sekunder. Susunan dari parenkim adalah sel-sel hidup yang di situ membentuk struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang benda ergastik atau benda yang di situ tidak termasuk sel hidup, contohnya apa? Aleuron, asam oksalat, dan juga pati itu ya. Di sini kalau parenkim susunannya adalah sel-sel hidup yang di situ membentuk suatu morfologi, satu kesatuan, dan sel-sel itu masih melakukan segala kegiatan proses fisiologi. Jadi sel-sel hidup dari parenkim itu dia memiliki fungsi dan aktif. Nah, bagian dari parenkim, bagian-bagian atau sel-sel hidup penyusunnya, ini ada epidermis atas. Coba kalian lihat di sini epidermis atas, kan? Di sini ada epidermis atas. Saya hapus dulu. Oke, di sini ya ada, kok di atas ada epidermis atas nih ya. Epidermis atas itu di mana dia ada paling luar dari suatu sel-sel hidup. Dia ada di paling luar, bagian paling luar. Kemudian ada kloroplas, kloroplas gitu ya. Kloroplas ada di sini, ada di bawah epidermis pas, itu adalah parenkim palisade. Dia ada di bawah epidermis, parenkim palisade yang kalau kita lihat secara morfologinya dia bentuknya panjang dan mengarah vertikal ke bawah. Kemudian di bawah parenkim palisade itu ada parenkim spon yang kita lihat susunannya atau ininya bentuknya kita bandingkan dengan parenkim palisade, dia lebih lonjong atau bulat ya gitu ya. Kemudian bagian dari parenkim palisade, titik-titik yang ada pada parenkim palisade ini kita sebut kloroplas. Kemudian yang ada rongga-rongganya gitu ya. Di sini ada rongga-rongganya dan terbentuk seperti jaring, itu kita sebut jaringan pengangkut. Ya, jaringan pengangkut. Kemudian ada rongga udara. Jadi dia lubang untuk rongga, memang bentuknya rongga udara. Stoma, tempat keluar yang menghubungkan udara dengan rongga udara dengan bagian luar, dan ada epidermis, bagian luar dari suatu sel yang di bawah. Ya, tadi ada epidermis atas, di sini ada epidermis bawah. Oke, pada batang dan akar, parenkim dijumpai juga di antara epidermis dan pembuluh angkut sebagai empulur dan kortek batang. Kalau pada daun, parenkim ini dijumpai sebagai mesofil daun. Kalau pada buah dan biji, parenkim ini dijumpai sebagai tempat penyimpanan makanan. Jadi memang tempat penyimpanan makanan atau cadangan makanan itu bisa di biji gitu ya. Kemudian di buah. Nah, jaringan parenkim ini bisa berfungsi sebagai tempat cadangan makanan pada buah dan biji. Oke, ini adalah gambar parenkim daun. Ini epidermis atas ya, bagian yang terluar di sini epidermis atas. Kemudian di sini palisade
parenkrim ya di sini antara di bawahnya tadi. Kemudian ada parenkim spong dan di sini ada epidermi bawah. Jadi hanya terdapat 4 secara garis besar itu 4 bagian dari parenkim daun. Kemudian parenkim sendiri fungsinya untuk parenkim penimbun ya, ini parenkimnya. Kalau bentuknya apa? Bentuknya isodiametris atau biasanya dia bulat parenkim. Nah, fungsi lain dari parenkim itu kalau di kentang atau di umbi kentang itu parenkim penimbun dalam artian memang dia digunakan untuk tempat cadangan makanan. Kalau pada kacang itu misalnya dapat digunakan selain penimbun dapat digunakan untuk asimilasi gitu ya. Bentuknya A, ini parenkim palisade. Yang palisade itu seperti ini parenkimnya anak-anak. Jadi dia lurus ini ya. Dia lurus dan bergeser ke bawah gitu kan, horizontal memanjang ke bawah. Kalau parenkim spong itu dia lebih tidak teratur gitu kan, dan ada bulatan-bulatan atau rongga spong di sini. Struktur jaringan parenkim di sini ada parenkim pada Oryza sativa. Ya, Oryza sativa kita kenal kalau Oryza sativa itu ada patinya atau butir amilumnya. Butir amilum kembali terdiri dari hilus dan lamela-lamela ya. Hilusnya bentuknya seperti apa, lamelanya mengelilinginya seperti apa. Ini kalau di Oryza sativa parenkimnya akan berbentuk seperti ini. Kemudian kalau jaringan pada petiole itu akan lebih luas, jadi ruang antar selnya dia akan lebih luas. Kemudian kalau ada juga parenkim yang lain yang diperjelas di sini ada dinding primer, kemudian lamela tengah, kemudian ada plasmodemata dan juga lumen. Sifat parenkim itu di situ ada 3, di mana dia merupakan membran tipis, jadi terjadi penebalan hanya tipis dan terdiri atas selulosa saja dan jarang berupa lignin. Dan di sini membran sel ini juga mengalami penebalan, terdapat noktah yang berfungsi untuk pertukaran zat. Nah, penebalan ini dinding pelebaran ini noktahnya ada di sini ya. Di sini noktahnya di sini untuk pertukaran zat. Fungsinya kecil ya. Kemudian di sini ada lumen. Nah, lumen juga, kemudian dinding sekunder, dinding primer. Kalau dinding sekunder dinding yang bagian dalam di lapisan dari dinding primer gitu kan. Kemudian sel aktif terdapat vakuola yang besar dan terisi cadangan makanan. Ada vakuola yang besar yang terisi dari cadangan makanan. Ini adalah parenkima seperti ini. Ya, kalau di perikerinal bentuknya berbeda, silakan dibatasi di epidermis atas. Menurut letak kita akan bedakan parenkim dari batang dan akar, yaitu di antara epidermis dan berkas pengangkut. Kalau parenkim pada empelur batang ada pada mesofil dan dia membentuk daging buah, membentuk endosperm atau jaringan yang menyimpan makanan cadangan. Biasanya terdapat pada jagung. Ini yang sudah kita bahas di awal di halaman sebelumnya. Kemudian di sini bisa berbentuk seperti ini. Di sini ada kutikel, ada stoma tadi tempat keluarnya ini ya. Ada seperti pintunya, ada guard cell-nya atau sel pelindungnya. Kemudian ada spong mesofil, ada xilem phloem untuk tanaman tingkat tinggi itu ya, ada xilem dan phloemnya gitu kan. Kemudian palisade mesofil dan kutikula ini epidermis atas, ini epidermis bawah. Menurut bentuknya ada yang prismatis memanjang atau silinder, terdapat pada parenkim palisade dan mesofil nih ya. Di mana parenkim palisade di sini parenkim palisade dan mesofil palisade, mesofil sel ya, ada bulat dan silinder gitu ya, prismatis memanjang atau silinder. Kemudian menurut ada juga yang bentuknya bercabang-cabang, disebut parenkim bintang. Ini parenkimnya bentuknya bercabang-cabang. Kemudian ada dengan ruang antar sel yang besar. Nih, ruang antar selnya besar. Tadi ya, ruang antar selnya besar pada eceng gondok. Terus parenkim spon atau bunga karang mempunyai bentuk tidak teratur dengan banyak ruang antar sel. Parenkim bunga karang ini bentuk parenkimnya tidak teratur. Ya. Ya, kemudian ruang antar selnya banyak, ruang antar sel palisade kutikula di ruang antar selnya sangat banyak.
Ini stoma itu keluarnya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada parenkim lipatan, dia memiliki bentuk berlekuk ke arah dalam. Dia berlekuk tapi ke dalam. Ini berlekuknya ke dalam. Contoh daun pinus. Oke, fungsi parenkim kaitannya dengan asimilasi. Di sini kenapa disebut parenkim asimilasi? Karena sel-sel ini banyak mengandung klorofil, ya kan? Klorofil atau zat hijau daun. Nah, ini kalau asimilasi, kita bicara juga tentang klorofil, tentu tidak lepas dari fotosintesa. Jadi di sini ada tepung asimilasi yang mengandung klorofil, maka parenkim ini disebut klorenkim. Fungsi parenkim kaitannya dengan cadangan makanan itu kita sebut sebagai parenkim makanan karena dia fungsinya menyimpan cadangan makanan yang terdapat pada vakuola atau sitoplasma yang merupakan benda ergastik tadi ya, seperti tepung. Nah, kalau dia tersimpan di vakuola atau sitoplasma, dia akan kristaloid, protein, lemak atau tetes minyak. Nih, klorenkim sini, di sini klorenkim. Fungsi parenkim kaitannya dengan air kita sebut di sana fungsinya untuk penyimpanan air. Kalau parenkim kaitannya dengan tanin, karena sel parenkim ini mengandung metabolit sekunder tanin. Kalau kaitannya dengan udara dalam ruang antar sel, itu kita sebut aerenkim. Tadi ya, aerenkim ini kaitannya dengan udara. Aerenkim ini kaitannya dengan udara. Gitu ya. Kemudian fungsinya aerasi untuk mengapung di permukaan air. Kalau parenkim kaitannya dengan arah angkut, kita sebut parenkim jari-jari empulur atau parenkim pengangkut gitu. Sebagai alat pengangkut memang untuk menghubungkan jaringan dalam dan jaringan luar. Jaringan mekanik atau jaringan penguat atau jaringan penyokong. Manfaatnya untuk apa? Karena semua bagian tumbuhan itu ada proses perkembangan menjadi dewasa. Nah, diperlukan jaringan pendukung ya atau jaringan penguat, sehingga di sini dia fungsinya memang memberi kekuatan dalam pertumbuhan, kaitannya dengan pertumbuhan yang baik dari suatu bagian tanaman. Nah, jaringan ada juga istilah jaringan mekanik. Di sini terdiri atas sel yang berdinding tebal, kemudian ada ligninnya, karena dinding tebal itu misalnya dari lignin ya, kayu dan lain sebagainya, dan memberikan sifat keras. Nah, terdiri dari kolenkim, sklerenkim, dan membentuk satu kesatuan gabungan dari kolenkim dan sklerenkim kita sebut stereom. Kita bahas satu-satu. Untuk jaringan kolenkim ini adalah jaringan penguat pada organ-organ yang aktif. Aktif apa? Dia pada organ-organ yang tetap tumbuh, yang sel-selnya ini terjadi penebalan, berfungsi sebagai fotosintesa. Karena memang kolenkim ini berbatasan dengan parenkim ya, jadi tidak terdapat di akar. Ini penebalan berdasarkan berlangsungnya penebalan kolenkim kita bagi menjadi satu angular kolenkim atau kolenkim sudut. Di sini penebalannya ada di sudut-sudut sel. Jadi penebalan ada di sudut-sudut sel, Terus kalau lameran kolenkim, penebalan terjadi pada dinding-dinding sel yang tangensial. Nih, penebalan ada di dinding-dinding sel yang tangensial. Kalau lanukat kolenkim itu ada di ruang antar sel. Di ruang antar selnya. Penebalan di ruang antar sel. Kemudian di sini contoh dari penebalan tadi angular kolenkim, lakunat dan lameral kolenkim. Untuk mendapat ahli-ahli di sini ada beberapa pendapat yang bisa Anda baca ya terkait definisi-definisi dari perkembangan jaringan kolenkim menjadi sklerenkim gitu ya. Kalau dari Kerr Bailey misalnya penebalan pada kolenkim dan pektin, silakan dibaca sendiri. Yang kedua, jaringan sklerenkim hanya terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan. Kalau jaringan kolenkim itu pada organ yang tetap tumbuh. Itu perbedaannya. Kalau jaringan sklerenkim tidak, karena dia keras dan membran gitu ya. Nah, ini perbedaannya yang bisa Anda baca. Kalau di kolenkim sel-selnya aktif, kalau di sklerenkim tidak. Terus ada penebalan. Kalau di pengebalan oleh lignin ya. Kalau di kolenkim dindingnya sifatnya primer, penebalannya bukan oleh lignin tapi oleh pektin. Kemudian kita di sini sklerenkim terdiri atas serat atau kita sebut fiber gitu, dan sklerate atau sel batu.
Kalau serat di sini terdapat dua macam, yaitu xilem dan juga extraxillary fiber. Jadi di sini fiber atau serat xilem terdapat pada xilem atau pembuluh kayu tersebut. Kalau extraxillary fiber itu terdapat dalam xilem jaringan di luar xilem, gitu ya. Terus ada dua macam serat sklerenkim, ada serat kulit kayu dan serat kayu. Itu. Kemudian ada juga extraxillary fiber sama dengan base fiber, gitu ya, dimana kita bagi menjadi tiga lagi: phloem fiber, cortical fiber, vascular fiber. Ini serat yang terdapat pada phloem atau pembuluh tapis, seratnya ada di pembuluh tapis. Kemudian kalau cortical terdapat dalam bagian kayu atau kortek, ya. Kemudian vascular fiber serat di bagian tepi berkas pembuluh, serat-seratnya di tepi berkas pembuluh. Oke, ciri serat sklerenkim terdiri atas sel-sel serat dengan ukurannya panjang. Serat sklerenkim ukurannya panjang. Serat sklerenkim ukurannya panjang. Sel yang mati, gitu ya, dinding selnya cukup tebal, bagian besar terdiri atas lignin, ya. Kemudian lumen sempit, irisan melintang, dan noktah berupa saluran sempit. Bedanya dengan sklerait atau sel batu, gitu ya, dimana sel ini tidak bercabang-cabang dan tidak mempunyai ekstrim, bersifat soliter ataupun soliter itu berkumpul. Dia juga disebut grid cell, atau juga yang ahli yang menyebutnya sel pasir, di mana dia biasanya terdapat pada buah berdaging. Oke, dan biasanya dia disebut juga sklerotik karena ada di jaringan lunak. Nah, beberapa bentuk ya dari sel batu ada Bragg sclerate, gitu ya. Kemudian bentuk tongkat, ya, ada bentuk tongkat, di sini ada gambarnya. Kemudian ada bentuk tulang, terus ada bentuk bintang, ada yang bentuk rambut dan lain sebagainya, gitu kan. Kalau sklerait biasanya pada daun dan buah. Sklerait pada daun dan buah. Terus dinding sel sklerait terdiri dari lignin, karena pada daun dan buah di sini keras. Sklerait dinding selnya keras. Kemudian kadang-kadang sel sklerait mengandung suberin dan kutin, mempunyai noktah yang sempit, lumen sempit akibat adanya penebalan dinding sel. Jadi lumen-lumen yang disebut sempit karena ada penebalan dinding sel. Ini ada jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenskim. Bisa Anda bedakan ya dari keterangan saya tadi, bedanya parenkim jaringan, kolenkim jaringan, dan sklerenkim jaringan. Sama-sama jaringan tapi ada perbedaan-perbedaan tertentu yang ada di dalamnya, gitu kan. Kemudian parenkim sel, kolenkim sel, dan sklerenkim sel. Kalau untuk ukuran selnya, parenkim sel biasanya lebih kecil daripada kolenkim sel, dia 80 mikro. Kemudian ada cortical parenkim, gitu ya. Kalau kolenkim sel di sini, jadi jaringan penebalan terjadi di sini, gitu kan. Kemudian untuk sklerenkim sel di sini, kalau kita lihat selnya dia yang masuk mencolok ke dalam sklerenkim sel, dimana dia ketebalannya cuma 5 mikrometer. Oke, kita ke jaringan pengangkut. Di sini ada gambar jaringan pengangkut terdiri dari silem di baringan bawah, gitu ya. Ada primer phloem, itu kalau kita lihat dari sini, silem itu ini memberikan silem dan phloem, gitu ya. Kemudian di sini kita lihat vaskular kambium, di kambiumnya phloem dan silem itu terdapat di kambium, gitu ya, dimana bisa sebagai inisial, ya, inisial atau pembawa, gitu kan. Terus ini untuk silem sekunder, silem primer ada di bawah, silem sekunder ada di atas, secondary phloem ada di bagian tengah, kalau primer dia ada di pinggir. Berdasarkan bentuk dan tugas, kita akan bagi phloem dan silem tadi ya. Kalau silem dia fungsinya mengangkut bahan mineral dari akar ke daun, ya. Phloem, silem, dia di bawah, mineral dari akar ke daun. Kalau phloem mengangkut bahan-bahan hasil fotosintesis dari bagian daun ke organ yang lain, kan fotosintesis terjadi di daun, dia akan menyebarkan ke organ yang lain.
Oke, untuk pembuluh kayu silemnya dia merupakan sel mati. Kemudian dinding tebal dan kuat karena mengalami lignin. Lignin itu bagian dari kayu yang dia memiliki sifat keras dan tebal. Kemudian pada unsur tertentu biasanya sekat telah lenyap karena terjadi perforasi. Pada dinding sel terdapat noktah biasa atau berhalaman. Kemudian panjang ramping dengan ujung runcing silindris, ya, panjang, ramping, kan panjang ini kan, kemudian ujung runcing, ada yang runcing ada yang silindris gitu kan, berekor seperti tong, panjang kan, sini nih panjang. Oke, unsur silem, unsur trakeal, serabut silem, dan parenkin silem. Oke, silakan Anda baca sendiri ya. Untuk perbedaan antara trakeit dan trakea, sel-sel trakea umumnya lebih lebar dari trakeit. Trakea dan trakeit itu ya, bagian dari silem. Kemudian penebalan-penebalan pada trakea itu lebih tipis daripada yang berlangsung pada trakeit. Jadi secara secara langsung itu trakea lebih tebal daripada trakea. Terus kalau dewasa trakea akan mengalami kematian. Kalau berdasarkan perforasinya itu berbentuk tangga, daya tangga ini ya, undak-undakan ini. Kemudian ada berbentuk jala, reticulate perforation plate, ada yang berbentuk lingkaran. Ini trakeitnya. Kemudian atas dasar urutan terbentuknya silem dibedakan menjadi primer dan sekunder. Bedanya apa? Kalau di primer kita akan mengenal protosilem dan metasilem, di mana pertumbuhan dari protosilem dan metasilem ini pembentukannya berbeda. Kalau protosilem oleh prokambium dan terbentuk selama sebelum dan selama pertumbuhan. Kalau si metasilem ini setelah pertumbuhan dia memanjang dan tidak mengadakan pertumbuhan lagi setelah jadi gini, terbentuk mula-mula setelah pertumbuhan memanjang. Setelah dia memanjang, metasilem ini baru terbentuk dengan tidak mengadakan pertumbuhan memanjang, tidak memanjang lagi, tidak menebal, terdapat penebalan seperti tadi bentuknya tangga, jala, atau bernoktah. Kalau untuk sekunder ini dia terbentuk dari kambium. Kalau silem kan prokambium. Kemudian memiliki parenkim yang berasal dari kambium yang terbentuk fusiform atau bentuk jari-jari sehingga diperoleh sel supu panjangnya mengikuti jari-jari tersebut. Nah, atas dasar letak protosilem dan metasilem, maka silem dibedakan lagi menjadi silem endarch, silem exarch, dan mesarch gitu ya. Silahkan dibaca sendiri apakah perbedaannya. Kemudian flem atau pertumbuhan tapis, sifat flem sekarang selnya hidup, kemudian memanjang dengan ujung-ujungnya runcing ini kan. Terus mengandung selulosa tak berkayu, karena di sini hidup dia ada nukleus dan lain sebagainya gitu ya. Terus terdapat sel pengiring atau sel kawan. Nah, sel pengiring lebih kecil dari sel tapis, kayakan plasma, fungsi memberi makan sel tapis kan. Komponen dari floem, ini gambar komponen dari floem ya, karena dia sel hidup dia ada nukleusnya, companion cell, kemudian sieve, plate atau boros. Unsur-unsur floem, unsur-unsur kiribal, unsur tapis, sieve elemen, dan juga companion cell atau sel pengiring, dan juga serabut floem dan parenchyma floem. Itu adalah unsur-unsur dari floem. Fungsinya sel kawan, ada ini ya, ada sel kawan di sini. Nah, fungsi dari sel kawan ini apa? Sebagai pembawa hormon bagi penyembuhan luka atau kerusakan, dan sebagai penyalur makanan atau zat hara. Dan hubungannya dengan parenchyma dan floem itu dimana parenchyma itu jaringannya terbentuk secara vertikal, kalau rai atau parenchyma radial itu secara horizontal. Oke, ini gambar silem dan floem. Anda bisa mengerti bedanya. Kalau floem itu ada 3 bentuk ya, ini. Kemudian dia lebih cenderung lebih kecil dan lebih panjang daripada silem tuh ya di permukaannya. Terus sistem bentuk dan terbentuknya berkas pengangkut kita bisa bedakan gitu ya, yaitu terbuka atau kolateral. Jadi di sini terbuka, kemudian dan tertutup bikolateral ya, konsentris, dan juga radial. Radial berseling, kalau radial ini berseling. Kalau konsentris, silem mengelilingi floem. Ini silem mengelilingi floem, atau sebaliknya floem mengelilingi silem.
Oke, kalau berdasarkan letak silem itu ada kolateral tertutup dan kolateral terbuka. Nah, kalau kolateral tertutup itu tidak terdapat kambium. Kalau kolateral terbuka dia dihubungkan oleh kambium, dan ada beberapa kambium yang bisa Anda kenal, yaitu kambium vasikuler di mana dia terletak pada berkas pengangkut. Kalau intervasikuler terletak di bawah di luar berkas pengangkut. Kalau bikolateral dipisahkan oleh ada dua floem yang dipisahkan oleh silem. Jadi kambiumnya hanya antara floem luar dan silem saja. Oke, selanjutnya berkas pengangkut konsentris kita bagi menjadi apikribral dan amfifasal di sini ya. Jadi kalau apikribral itu silem dikelilingi oleh floem. Tadi silem dikelilingi oleh floem, nih kan. Kalau amfifasal itu floem dikelilingi oleh silem. Ini adalah floem yang dikelilingi oleh silem. Ini kebalikannya. Silem dikelilingi oleh floem. Berkas pengangkut radial, floem dan silem nih bergantian. Floemnya dia lebih ini ya, floem dan silem bergantian. Oke, itu saja tambahan materi terkait jaringan. Silahkan belajar dan sampai jumpa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.